Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Kurnia Rahman. Saya dari Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, dari kelas 2 D4 Elektronika A. Oke, di sini saya akan mempresentasikan proyek workshop teknik antarmuka saya dengan judul Sistem Monitoring Home, di mana pada proyek ini saya menggunakan 3 sensor dan juga akses kamera laptop. Sensor tersebut antara lain sensor DHT11, sensor LDR, dan juga ultrasonik. Oke, untuk lebih jelasnya langsung kita menuju ke proyeknya. Baik, pada proyek workshop teknik antarmuka kali ini saya akan membuat sistem monitoring home, di mana akan melakukan komunikasi serial 2 arah, yaitu laptop menerima data dari microcontroller atau sebaliknya, dimana pada proyek ini saya memakai 3 sensor, yaitu sensor ultrasonik, sensor LDR, dan juga DHT11. Selain itu juga saya mengakses kamera laptop sebagai alat untuk mengakses gambar atau mengambil sebuah gambar ketika ada objek yang mendekat. Oke, kita lihat blok diagram dari sistem monitoring home ini. Yang pertama, di sini ada laptop dan juga yang sudah terinstall Visual Studio. Di sini saya menggunakan yang 2019. Kemudian saya juga untuk microcontrollernya menggunakan Arduino Nano. Nah, di sini sensor DHT11 itu untuk mengambil data suhu dan juga kelembapan ruangan. Untuk modul LDR itu untuk mengambil data cahaya. Untuk sensor ultrasonik sendiri itu untuk mengambil data jarak ketika objek mendekat. Dari output dari data yang akan diambil ini, outputnya akan dikeluarkan di LED dan juga buzzer, di mana LED sebagai indikator lampu dan juga objek ketika mendekat, sedangkan buzzer sendiri untuk indikator alarm. Selain itu juga saya mengakses kamera laptop itu untuk mengambil data gambar ketika objek atau seseorang itu mendekat ke sensor ultrasonik. Oke, kita langsung ke desain GUI-nya. Oke, terlebih dahulu kita akan konekkan USB dari microcontroller ke laptop. Oke, kita start. Baik, di sini dilihat untuk desain GUI-nya sendiri. Tuh, di sini ada serial port, ada group box untuk menerima data, button untuk save dan juga clear. Ini merupakan tampilan utamanya. Oke, di sini sudah terdeteksi bahwa COM5 sudah connect. Ya, untuk serial portnya sendiri untuk menghubungkan antara GUI dengan microcontroller. Di sini untuk yang kedua, receiver data itu untuk menerima data, dimana ada button untuk save dan juga clear. Untuk intensitas cahaya itu merupakan nilai yang akan ditampilkan dari LDR, dengan untuk suhu itu yang dan juga kelembapan itu diambil dari DHT11. Sedangkan untuk sensor ultrasonik itu nilainya ditampilkan di text box ini. Sedangkan untuk istora data itu untuk menampilkan data yang telah disimpan, kemudian diupload ke kotak ini. Kemudian di sini ada kamera juga picture, dimana kamera itu untuk mengambil data, dan juga untuk picture sendiri itu untuk menampilkan gambar yang telah diambil. Di sini ada button untuk start kamera, take picture, upload picture, browse, dan juga stop kamera.
Kemudian di sini ada manual button, dimana ini berfungsi untuk menyalakan secara manual lampu yang ada di dalam rumah. Nah, ketika ditekan on maka lampu akan on, dan ketika off dia akan off. Oke, kita akan coba konekkan antara GUI dan juga microcontrollernya. Kita connect, maka secara otomatis data akan keluar, dan juga di sini otomatis akan terhubung dengan kamera. Jadi ketika sudah terhubung, portnya itu dihubungkan, maka otomatis kamera akan langsung diakses. Oke, ini untuk data dari LDR. Kemudian untuk suhu sebesar 32 derajat Celcius, kelembapan udaranya itu ada 10%. Nah, di sini kita lihat ketika intensitas cahaya itu, di sini saya memakai logika. Nah, ketika nilai LDR lebih besar dari 450, maka dia akan nyala. Kemudian jika tidak, dia akan mati. Di sini sini nilai LDR yang tertera itu 1020, karena cahaya LDR sendiri itu sangat minim di sini. Oke, sini saya akan memberikan sinar. Nah, ketika sensor cahaya, maka lampu akan mati. Oke. Kemudian untuk suhu sebesar 32 derajat Celcius, untuk kelembapan 11%. Nah, di sini ada beberapa indikator yang dimana ketika objek itu sejauh sini, program yang saya pakai, ketika nilai progress bar itu sebesar lebih besar dari 51, maka di sini yang tercatat adalah lebih waspada atau waspada. Jadi LED yang berwarna oranye itu akan menyala. Nah, ketika nilai itu lebih besar dari 100, maka LED biru di sini dia akan menyala. Nah, namun di hardware saya memakai LED warna hijau. Sedangkan ketika jarak itu lebih dari 150, di sini terlihat 220, 200 ke atas, maka akan dianggap kondisinya aman atau hanya orang lewat. Nah, sedangkan ketika ada sebuah objek yang mendekat, maka dia akan memberi notifikasi sebuah alarm. Karena alarm ini akan memberikan kita sinyal atau indikator bahwa ada seseorang yang mendekat, atau ada seorang tamu yang ingin mendatangi rumah kita. Itu. Kemudian dari data ini akan kita save ya dengan nama data 1 ya, dimana ini kita mencari foldernya terlebih dahulu. Kita mencari itu folder, kita letakkan di data. Oke, kita save. Nah, maka di sini akan muncul message box yang menyatakan data telah di save. Oke. Nah, di sini akan dicetak sebuah teks
dimana teks ini berisikan lokasi dari penyimpanan file yang kita save tadi. Oke. Setelah itu kita akan menampilkan data yang telah kita save tadi ini, data satu ini, ke history data ini. Oke, kita akan menampilkan data yang tadi. Kita choose file atau pilih file yang akan kita upload. Nah, tadi data yang kita ambil kita kasih nama data 1. Oke, di sini kita akan open dia. Kemudian ini merupakan lokasi file atau ya file yang akan kita upload, berada di direktori ini. Oke, kemudian kita assign. Nah, di sini akan tertera tanggal dan juga waktu ketika data ini diambil. Oke. Nah, kemudian di sini ada kita mengakses sebuah kamera, dimana kamera ini akan aktif ketika port dan juga baud kita konekkan dengan microcontroller, maka otomatis kamera akan diakses oleh GUI. Selain itu juga di sini ada manual button atau tombol manual untuk kita mengakses kamera tanpa harus menghubungkan portnya. Oke, coba kita disconnect ya. Maka di sini kamera akan mati. Kita coba secara manual, kita start. Nah, oke, maka akan terbaca sini. Nah, ini ada button untuk take picture, untuk upload picture, dan juga browse. Sebelum kita mengambil gambar, kita harus memilih atau meletakkan di mana file ini akan disimpan. Oke, file ini akan disimpan di cam. Oke, kemudian kita akan mengambil gambar. Oke, nah kemudian ketika sudah diambil gambar, maka akan muncul message box yang menyatakan gambar telah diambil. Di sini saya kasih nama jepret. Kita tekan OK. Kemudian kita coba upload kamera, upload gambar yang telah diambil. Kita akan upload ini, kita tekan ke desktop atau lokasi tempat penyimpanan gambarnya. Oke. Maka di sini akan muncul gambar yang telah kita ambil tadi. Kemudian ya, jika ingin menghapus semua data yang ada di sini, kita tinggal tekan tombol clear, maka semua data akan hilang, kembali ke nilai 0. Oke. Coba kita konekkan lagi. Oke, kemudian sini dalam kondisi connect, data masih terkirim. Ketika port ataupun di kabel USB tiba-tiba terputus, nah di sini saya belum memberikan message box atau notifikasi bahwa kom terputus, namun ketika ini disconnect atau dikonekkan kembali, maka tidak bisa. Dan di sini akan ada notifikasi
error bahwa port 5 atau port COM 5 tidak tersedia di sini. Oke, makasih. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat dan mohon untuk saran dan tipsnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.